Bab 691 Kurasa kepala kecilmu pasti pusing karena panas. Tentu saja kau bosnya. Aku hanya CFO biasa. Bagaimana aku bisa bersaing denganmu untuk mendapatkan kekuasaan di perusahaan ini? Apakah kamu tahu siapa rajanya? Tentu saja. He Yuan berkata, kau rajanya, saudara Ki pangerannya, dan aku simpanannya. Hehehe. Lin Yi mencibir, nyonya. Kau tidak pantas menyandang gelar ini. He Yuan membungkuk dan melepas sepatu hak tingginya. Percayakah kau kalau aku akan menusukmu sampai mati dengan sepatu hak tinggiku? Qi Xianzhao tersenyum tak berdaya. Mengapa bos dan Yuan harus bertengkar setiap kali mereka bertemu? Lagi pula, Yuan memang tak pernah bisa menandinginya. Kenapa dia begitu keras kepala? Tian Yan, aku ingin bicara serius denganmu, kata Lin Yi pada Tian Yan. Kalau ada waktu, pergilah ke Xianggang dan daftarkan perusahaan di sana. Kamu bisa jadi badan hukumnya. Presiden Lin, apakah Anda ingin mendaftar di Shuagang? Tian Yan tidak menyebutkan apapun tentang menjadi badan hukum. Hal ini sangat umum terjadi di perusahaan besar. Ini tidak ada hubungannya dengan Go Public. Ini terutama persiapan untuk masa depan. Mereka terutama berfokus pada bisnis chip kelas bawah global dan bidang layanan teknologi tinggi di sana. Usahakan untuk menerapkan ini sesegera mungkin. Baik, Presiden Lin. Juga, Pak Tuaki, kamu harus segera menyelesaikan masalah ponsel itu. Jangan takut mengeluarkan uang. Lakukan saja dengan berani. Dipahami. Lin Yi mengangguk. Ada lagi. Kalau tidak, kita akhiri saja panggilan ini. Itu saja. Setelah menutup telepon, Lin Yi meregangkan tubuh dan mulai mengerjakan chip 3.0. Sepanjang hari, tangan Lin Yi tidak pernah meninggalkan keyboard kecuali untuk mengangkat telepon dari saudara perempuannya. Pada pukul 3 sore, Lin Yi melakukan peregangan dan pergi ke dermaga Wangjiang. Bos Lin, kamu di sini. Melihat Lin Yi masuk, Bisong Jiang berdiri untuk menyambutnya. Apakah kita berpartisipasi dalam pameran kapal pesiar di Pulau Yawan? Ya, aku baru saja akan melaporkan masalah ini kepadamu, kata Bisong Jiang. Kebetulan, kapal pesiar baru kita, Starfish, akan segera tiba di pelabuhan. Kalau sudah waktunya, kita bisa membawanya ke Pulau Yawan dan memamerkannya bersama. Baiklah, bersiaplah. Melihat Lin Yi hendak berbalik dan pergi, Bisong Jiang melangkah maju dan berkata, Presiden Lin, Anda mau pergi sekarang? Anda sudah lama tidak di sini. Tidakkah Anda mau mendengarkan laporan kami? Saya di rumah seharian dan datang ke sini untuk beristirahat. Saya tidak akan mendengarkan laporannya. Selesaikan dan kirimkan ke email saya. Baiklah, aku akan mengantarmu pergi, Bos Lin. Bisong Jiang tidak tahu harus tertawa atau menangis. Presiden Lin masih memiliki pendekatan bisnis yang begitu tenang. Setelah meninggalkan dermaga Wangjiang, Lin Yi pergi ke grup Chaoyang dan membawa Ji Qingyan kembali. Malam itu, Lin Yi menerima pesan WeChat dari Liang Ruoxu. Dia mengatakan kepadanya bahwa semuanya telah beres dan setuju untuk bertemu di pintu masuk area garnisun pada pukul 9 keesokan harinya. Setelah mengonfirmasi bahwa ia dapat melakukan streaming langsung, Lin Yi mengirim pesan ini ke grup Kiki. Kakak Topeng, bisakah kau benar-benar mengajak kami melihat jet tempur? Bukankah aku sudah berjanji pada kalian sebelumnya? Aku tidak ingin kalian meragukan kemampuanku, kata Lin Yi. Tidak apa-apa. Besok jam 9, tolong datang tepat waktu. Berita bahwa Lin Yi akan menyiarkan jet tempur menyebar di antara 2.000 orang. Saat dia pergi ke toilet, Lin Yi menerima 99 plus pesan. Popularitasnya sangat bagus. Namun, Lin Yi merasa akan agak sulit mencapai 10 juta poin popularitas hanya dengan streaming ini. Kesuksesan dalam industri ini tidak bisa diraih dengan tergesa-gesa. Popularitas harus diakumulasikan secara perlahan seiring waktu. Selangkah demi selangkah, kata Lin Yi dalam hatinya. Dengung. WeChat Lin Yi berdering. Ternyata ada pesan dari Zhang Xiaoyu. Saudara Lin, apakah kita benar-benar akan pergi ke garnisun untuk streaming besok? Ya, tapi aku hanya bisa menunjukkan hal-hal biasa kepada mereka. Bolehkah aku ikut denganmu? Tanya Zhang Xiaoyu. Aku bisa membantumu membawakan tasmu atau yang lainnya. Kenapa tidak? Besok pagi jam 9. Jangan terlambat. Baiklah, kata Zhang Xiaoyu riang. Kalau begitu aku akan memakai rok sutra hitam besok. Itu bisa membantumu menarik perhatian. Jangan, berpakaianlah sederhana saja, kata Lin Yi, ini tempat yang serius, jadi jangan berpakaian mewah. Oh, baiklah, Saudara Lin. Sampai jumpa besok. Keesokan paginya, setelah Ji Qingyan berangkat kerja, Lin Yi berkemas dan bersiap untuk berangkat. Cincin. Liang Ruoxu menelepon. Apakah kamu sudah pergi? Sebentar lagi. Kendarai mobil sarimu.
Jangan kendarai mobil yang terlalu mencolok. Itu tidak pantas. Tentu. Kenyataannya, Lin Yi tidak berencana mengendarai mobil super itu. Area garnisun adalah tempat yang istimewa. Tidak pantas baginya mengendarai mobil super di sana. Apakah kamu perlu aku jemput? Tidak perlu. Buang-buang waktu saja. Sudah waktunya, jadi aku pergi sekarang, kata Liang Ruoxu. Lagi pula, area garnisun itu area publik. Jangan menggodaku. Jangan sampai ada yang tahu kalau kita sudah sangat akrab. Kau harus hati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan. Jadi, untuk memperjelas apa yang kamu katakan, bolehkah aku menggodamu saat tidak ada orang di sekitar? Ayo, ayo, ayo. Ayo bergerak. Cepat kemari. Oke. Setelah mengobrol sebentar, Lin Yi menutup telepon dan melaju ke area garnisun Zonghai. Di gerbang area garnisun Zonghai terdapat ruang kosong seukuran lapangan basket. Namun, karena itu adalah area keamanan, tidak seorang pun dapat mendekatinya tanpa izin. Zhang Xiaoyu mengenakan kaos hitam, celana jin pudar, dan sepatu putih. Ia keluar dari mobil, penampilannya sangat sederhana. Berdiri di sisi kiri pintu, sekitar 20 meter jauhnya, Zhang Xiaoyu melirik gerbang secara diam-diam dan terus melihat sekeliling. Ia selalu mendengar banyak cerita tentang tentara dalam kesehariannya. Dalam hatinya, ia sangat menghormati mereka. Meski begitu, rasa hormatnya biasanya terinternalisasi dan tidak ditunjukkan dalam bentuk apapun. Namun, berdiri di sini hari ini dan melihat para prajurit bersenjata berdiri tegak di pintu, rasa bangga nasional secara spontan memenuhi hatinya. Terutama ketika dia melihat kata-kata, area garnisun Zonghai, perasaannya menjadi semakin kuat. Dia bangga dilahirkan di tanah yang damai ini. Dengan tenang, Zhang Xiaoyu melihat ke pintu masuk lagi. Adik laki-laki yang berjaga itu sungguh tampan. Pada saat ini, Zhang Xiaoyu menyadari bahwa pihak lain juga sedang menatapnya. Tiba-tiba, jantung Zhang Xiaoyu berdebar kencang. Mungkinkah ketampanannya menarik perhatian adik laki-lakinya? Kalau tidak, dia hanya akan berjaga-jaga dan menatap lurus ke depan. Buat apa dia mengintip wanita cantik? Dia sangat pemalu. Pada saat ini, penjaga di pintu menatap Zhang Xiaoyu dalam-dalam dan berpikir dalam hati. Ada apa dengan orang ini? Mungkinkah dia mata-mata? Setelah berpikir sejenak, penjaga itu menekan interkom dan berkata, "Orang mencurigakan ditemukan 20 meter di sebelah kiri pintu masuk. Komandan Regu, mohon berikan instruksi. Seharusnya giliranmu sudah berakhir, kan? Aku akan meminta giliran berikutnya untuk menggantikanmu. Silakan pergi dan lihat." Roger Tat. Tak lama kemudian, penjaga berikutnya yang bertugas pada shift itu berjalan menuju gerbang dan berkata, "Ada apa? Kudengar ada sesuatu yang terjadi." Wanita di pintu terus mengintip diam-diam. "Tunggu di sini sebentar. Aku akan ke sana dan menyelidiki. Apakah kamu punya peluru tajam?" "Ya, jangan khawatir. Pergilah. Kalau terjadi apa-apa, aku akan segera mendukungmu." "Bagus." Setelah serah terima shift, penjaga berjalan menuju Zhang Xiaoyu. Pada saat ini, Zhang Xiaoyu membayangkan drama pernikahan militer yang manis dan keren dan tidak menyadari ada yang salah. Semakin Zhang Xiaoyu memikirkannya, semakin bersemangat ia. Ia tak kuasa menahan kegembiraannya dan diam-diam memulai siaran langsung. Karena mereka tahu Lin Yi datang ke daerah garnisun untuk melakukan streaming, banyak orang yang dengan gembira menunggu di ruangan itu. Ketika mereka melihat Zhang Xiaoyu mulai menyiarkan, mereka semua bergegas masuk. "Kenapa kamu sendirian? Kapan kakak bertopeng datang? Kita sudah tidak sabar. Suruh pria bertopeng itu cepat. Aku bahkan gak pergi ke ulang tahun pacarku yang ke-80 karena aku lagi nunggu siaran langsung pria bertopeng itu." "Iya, jangan cemas," kata Zhang Xiaoyu lembut. "Kakak Mas akan segera datang. Aku menunggunya di sini, tapi sekarang, ada sesuatu yang penting yang ingin kukatakan padamu." "Ah, apa yang penting?" Zhang Xiaoyu memegangi dadanya dan menenangkan diri. "Aku akan segera meninggalkan masa lajangku. Sungguh, firasatku sangat kuat. Kau ingin meninggalkan masa lajangmu dengan tubuhmu. Kurasa kepala kecilmu pasti pusing karena kepanasan." Bab 692 Penamparan wajah skala besar, domba hingga pembantaian. Zhang Xiaoyu memberi isyarat dengan tinjunya yang kecil. "Kenapa kamu tidak percaya padaku? Kapan aku pernah berbohong padamu? Yang penting, masalah ini agak konyol. Kenapa tiba-tiba bisa menemukan cinta?" kata netizen A. "Meskipun aku tidak tahu seperti apa rupa pria bertopeng itu, kami juga berpikir dia mungkin tidak menyukaimu. Aku cuma berteman dengan Kak Topeng. Lagi pula, ini tidak ada hubungannya dengan dia," bisik Zhang Xiaoyu ke arah kamera. "Begini, aku sudah di pintu masuk area garnisun sekarang.
Saat aku melihat ke arah pintu tadi, aku menyadari bahwa adik laki-laki yang berjaga itu sangat tampan. Yang terpenting, saat aku diam-diam menatapnya, dia juga diam-diam menatapku. Tatapan kami bertemu di udara. Bisakah kau bayangkan perasaan itu? Percikan cinta itu sekuat bom atom. Awan jamur yang dipancarkan telah lolos dari atmosfer. Benarkah? Tidak mungkin. Saya menduga prajurit itu adalah pilot pesawat tempur. Mengapa kamu berkata begitu? Tanya Zhang Xiaoyu. Karena pilot pesawat tempur suka bandara. Ini pasangan yang sempurna. Sial, kalian ini benar-benar hina. Aku serius bicara denganmu, tapi kalian masih saja menggodaku. Apa kalian punya moral? Ini terutama karena apa yang kau katakan terlalu berat sebelah. Tidak ada bukti sama sekali. Sejak kau membuka mulutmu di awal, semua yang kau katakan hanyalah rekayasa. Bagaimana kami bisa percaya padamu? Di antara penonton, pasti ada beberapa orang yang merupakan penggemarku. Apa kalian tidak tahu karakterku? Kapan aku pernah berbohong kepada siapapun? Tanya Zhang Xiaoyu. Saya akan menunjukkan buktinya sekarang. Diam-diam, Zhang Xiaoyu mengarahkan kamera ke gerbang area garnison. Ia yakin matanya akan bertemu lagi dengan mata adik laki-laki itu. Kali ini, mereka akan percaya apa yang ia katakan. Pada saat ini, Zhang Xiaoyu terkejut saat mengetahui bahwa adik laki-laki yang sedang menatapnya sebenarnya sedang berlari ke arahnya. Terlebih lagi, dia tampak sangat bersemangat. Ya ampun, lihat, ada adik kecil ini. Dia benar-benar berlari ke arahku. Apa yang harus kulakukan? Wajah Zhang Xiaoyu merah, jantungnya berdebar kencang, dan kata-katanya tidak jelas. Mereka hanya bertukar pandang. Kenapa jadi begini? Bukankah segala sesuatunya berkembang terlalu cepat? Dia belum siap. Sial, mana mungkin. Dia benar-benar suka Xiaoyu. Haha, keren. Selamat, Xiaoyu, sudah berhasil keluar dari masa lajangnya. Adikku, kamu hebat sekali. Kamu benar-benar bisa keluar dari masa lajang dengan cara ini. Aku akan mencobanya besok. Aduh, jangan sarkastis lagi. Aku gugup sekali. Zhang Xiaoyu menundukkan kepalanya dengan gugup. Cepat bantu aku memikirkan pendekatan. Kalau dia minta WeChat, haruskah aku memberikannya? Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Aku belum siap. Pada saat ini, penjaga itu berlari ke sisi Zhang Xiaoyu. Kali ini, Zhang Xiaoyu bahkan lebih gugup. Ia merasa udara di sekitarnya menjadi tegang dan manis. Adik kecil, mengapa kamu mencariku? Apa yang kamu cari-cari? Aku curiga padamu. Tolong tunjukkan kartu identitasmu yang relevan untuk membuktikan identitasmu. Dia sangat takut dengan perkembangan yang tiba-tiba itu. Zhang Xiaoyu dengan canggung mengeluarkan kartu identitasnya dari tasnya. Halo, adik kecil, saya warga negara Sahuaxia, mohon jangan salah paham. Setelah memeriksa kartu identitas Zhang Xiaoyu dan menemukan tidak ada masalah, penjaga itu bertanya. Apa pekerjaanmu? Saya seorang streamer online. Saya di sini untuk siaran langsung hari ini. Saya sudah mendapat izin. Saya tidak sendirian di sini. Mendengar hal itu, penjaga itu sedikit rileks. Dia juga sudah mendengar tentang ini, jadi lebih mudah untuk memahami alasannya berada di sini. Meskipun dia sangat dekat dengan daerah garnison, dia sudah diberi izin, jadi tidaklah pantas baginya untuk mengatakan apapun tentangnya. Aku akan mengembalikan kartu identitasmu. Jangan lihat-lihat di sini. Kamu harus berusaha sebaik mungkin untuk mematuhi peraturan selama siaran langsung nanti. Oke, mengerti. Setelah memberikan beberapa instruksi, penjaga itu berbalik dan kembali ke gerbang. Ia memberikan beberapa instruksi kepada rekan-rekannya di dalam sebelum kembali ke area garnison. Zhang Xiaoyu meluruskan ekspresinya dan berkata kepada orang-orang di siaran langsung. Sebenarnya, aku takut semua orang akan bosan, jadi aku bercanda denganmu. Menarik, kan? Haha. Pada saat ini, siaran langsung dipenuhi dengan dua kata ini. Adegan tampar muka besar-besaran. Aku malu banget kalau aku bakal kena kanker. Aku sempat kasihan pada Xiaoyu. Haha, kasihan sekali. Detik itu, dia mengumpat bahwa dia akan kehilangan status lajangnya, dan detik berikutnya, dia ditampar. Adik kecil, kau hebat sekali. Saya rasa acara hari ini seharusnya tidak berjudul, berjalan ke area garnison. Judulnya seharusnya, domba yang akan disembelih. Zhang Xiaoyu memegang wajahnya dengan satu tangan dan merasa hidupnya telah jatuh ke titik terendah. Berderak. Sebuah mobil Sagitar abu-abu berhenti di depan Zhang Xiaoyu. Kemudian, dua pria dan seorang wanita keluar dari mobil. Pria itu mengenakan pakaian kasual sederhana dan kacamata berbingkai hitam. Ia tampak berusia 30-an dan tampak sangat dewasa. Pria itu bernama Zhang Su.
Ia adalah pembawa acara program, eksplorasi dan penemuan, di saluran sains dan pendidikan Zonghai Television. Wanita di sampingnya mengenakan celana jeans biru ketat dan atasan bermotif bunga abu-abu pucat. Ia tampak anggun dan anggun. Nama wanita itu adalah Yan Chi, dan dia adalah Direktur, Eksplorasi dan Penemuan. Orang yang tersisa mengenakan kemeja abu-abu sederhana dan celana jeans. Ia membawa kamera. Namanya Liang Xinghai, dan dia adalah juru kamera untuk acara ini. Melihat kamera itu, Zhang Xiaoyu menduga bahwa kamera itu berasal dari stasiun televisi. Lagi pula, dari kelihatannya, mereka tampaknya datang ke sini untuk wawancara. Terutama pria berkacamata itu. Dia tampak familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat, tapi dia tidak ingat di mana. Zhang Xiaoyu agak bingung. Mungkinkah selain dirinya dan saudara Lin, ada orang lain yang datang ke sini hari ini? Direktur Yan, kudengar ada streamer lain yang akan datang hari ini. Zhang Su membetulkan kacamatanya dan bertanya. Ya, Yan Chi mengangguk. Tapi kedua belah pihak kita independen. Akan ada profesional yang datang untuk menyambut kita. Tempat ini sungguh khidmat. Kenapa pita-pita beraneka warna itu datang ke sana? Streaming daring sekarang sangat populer, dan audiensnya lebih luas. Para petinggi mungkin sudah mulai tertarik dengan ini. Tapi bisakah pembawa acara dibandingkan dengan kami? Kami penyiar berita yang jujur dan populer. Apa mereka? Bukankah mereka menyebutnya media mandiri? Mereka hanyalah pengemis internet yang haus perhatian. Mendengar kata-kata Zhang Su, Zhang Xiaoyu tidak senang. Bagaimana kita haus akan perhatian? Saudaraku, sebagai streamer, kami tidak mencuri atau merampas apapun. Tidak pantas bagimu untuk mengatakan itu. Bab 693 Haidnya berkata, hidupku begitu sulit. Siapa kamu? Mendengar kata-kata Zhang Xiaoyu, Yan Chi dan Zhang Su menatapnya dan langsung menebak identitasnya. Kamu streamer yang berkunjung hari ini. Ya, kata Zhang Xiaoyu. Tapi menurutku apa yang kau katakan tadi sangat kasar. Zhang Su mendengus dan mengangkat bahu. Tapi kurasa aku tidak salah. Aku hanya menyatakan fakta. Sebagai streamer, kamu belum menjalani pelatihan dan pembelajaran yang memadai. Kamu menyiarkan semuanya tanpa tujuan. Apa aku salah? Bagaimana mungkin kita tidak punya batas bawah? Zhang Xiaoyu geram dan mulai berdebat dengan Zhang Su. Semua yang kita tunjukkan positif. Bagaimana mungkin kita tidak punya batas bawah? Apakah kamu perlu aku menjelaskannya dengan jelas, kata Zhang Su. Saya ingat beberapa waktu lalu, rumah sakit Huasan menangani seorang anak dengan SMA dan penyakit jantung bawaan. Kalian, para streamer daring, menyerbu dan mulai memfitnah para dokter. Bukankah ini sangat tidak tahu malu? Itu hanya sebagian kecil orang. Itu tidak mewakili semua orang, kata Zhang Xiaoyu. Apakah kamu yakin tidak ada orang kotor di industri jurnalisme? Ya, saya yakin, kata Zhang Su. Kualitas jurnalis kami sangat tinggi, dan kami semua telah mengenyam pendidikan formal. Tidak semua orang bisa menjadi jurnalis. Tentu saja, kualitasnya bisa dijamin, apalagi yang ingin Anda sampaikan. Anda. Selesai. Yan Chi berkata, jaga bicaramu. Ada apa ribut-ribut di sini? Kita masuk saja setelah semua orang di sini. Ya, kata Zhang Su kepada Yan Chi sambil tersenyum. Ia benar-benar berbeda dari saat ia menghadapi Zhang Xiaoyu. Berderak. Rem berbunyi saat Lin Yi menghentikan mobil di samping Zhang Xiaoyu. Yan Chi dan Zhang Su berbalik dan melihat seorang pria mengenakan kacamata hitam dan masker. Itu menghalangi wajahnya sepenuhnya, yang membuatnya memancarkan aura aneh. Ada apa? Kamu kayak karung tinju. Kamu lagi haid, ya? Tidak. Tidak datang, tanya Lin Yi, kamu tidak hamil, kan? Ayo kita ke rumah sakit. Perempuan itu makhluk yang aneh. Ketika menstruasi datang, mereka akan sangat kesal. Ketika menstruasi tidak datang, mereka akan sangat ketakutan. Periodenya, hidup ini begitu sulit bagiku. Ini bukan tentang menstruasiku, kata Zhang Xiaoyu sambil menatap Zhang Su. Dia cuma bilang kalau streamer online itu orang-orang yang nggak punya prinsip dan sopan santun. Aku udah minta maaf sama dia, tapi dia nggak mau. Siapa mereka? Pembawa acara mereka di sebuah stasiun televisi. Aku juga tidak tahu program spesifiknya, kata Zhang Xiaoyu dengan marah. Mengapa kita bersaing dengan mereka, kata Lin Yi. Aku memarahi bos Mas setiap hari, tapi lihat, dia masih tidak peduli padaku. Apa yang kamu katakan masuk akal? Benar. Dia cuma mau memancing kita. Kita fokus saja cari uang. Jangan dimasukkan ke hati. Nak, apa yang kau bicarakan? Jaga mulutmu, kata Zhang Su. Idiot, enyahlah. Bajingan. Oke, kata Yan Chi. Kami di sini untuk urusan resmi, bukan untuk berkelahi.
Mereka sedang siaran langsung, dan kami sedang merekam acara. Siapa yang menghalangi siapa? Tidak ada yang perlu diperdebatkan. Mereka sekelompok orang yang tidak berbudaya. Aku tidak mau repot-repot dengan mereka. Pada saat ini, Audi A6 milik Liang Ruoxu berhenti di gerbang area garnisun. Dari sini, orang bisa melihat betapa mengesankannya Liang Ruoxu. Tidak seorang pun berani mengatakan apapun. Lin Yi merasa jika dia tidak harus membawanya masuk, dia akan mengendarai mobilnya masuk. Membuka pintu, Liang Ruoxu keluar dari mobil. Pakaiannya hari ini tidak berbeda dengan pakaian kerjanya yang biasa. Dia mengenakan setelan jas wanita abu-abu muda dan sepatu hak tinggi hitam. Rambutnya diikat, membuatnya tampak agak dewasa. Akan tetapi, pakaian seperti itu hanya menonjolkan temperamennya. Melihat Liang Ruoxu keluar, Yan Qi segera berjalan mendekat. "Halo, Wali Kota Liang. Terima kasih atas bantuan dan kesempatan yang diberikan kepada kami." Alasan Yan Qi bisa datang ke sini untuk merekam acara adalah karena kepala stasiun mereka telah meminta bantuan Liang Ruoxu. Itulah sebabnya dia sangat menghormatinya. Dibandingkan dengan keadaan Lin Yi, memang jauh lebih sulit bagi mereka untuk datang ke sini untuk melakukan wawancara ini. Alasan utamanya adalah Lin Yi telah menyelamatkan nyawa Yang Guangxia. Bahkan tanpa Liang Ruoxu, selama Lin Yi bertanya pada Yang Guangxia, mendapatkan tur ini tidak akan menjadi masalah. "Halo, Direktur Yan," kata Liang Ruoxu. "Ini bukan tempat untuk bicara. Ayo masuk dulu." Saat dia berbicara, Liang Ruoxu melirik Lin Yi yang berdiri di belakangnya. Lucu sekali melihatnya menutupi dirinya begitu erat. Pakaian ini mungkin diberikan kepadanya oleh Ji Qingyan. Ini untuk berjaga-jaga kalau dia pergi keluar untuk berhubungan dengan wanita lain. "Baiklah, Wali Kota Liang, Anda telah bekerja keras." Liang Ruoxu dan Yan Qi berjalan di depan, diikuti oleh Zhang Su dan fotografer. Untuk menghindari kecurigaan, Lin Yi mengikuti Zhang Xiaoyu di belakang. Lin Yi bahkan menyuruh Zhang Xiaoyu untuk mematikan siaran langsungnya. Area keamanan adalah tempat yang sangat istimewa. Sebelum memperoleh izin, tidak ada sehelai rumput atau pohon pun yang dapat ditampilkan di sini. Tidak masalah jika dia masuk lewat pintu belakang, karena aturan tidak bisa dilanggar. Itulah prinsip Lin Yi. "Saudara Lin, saya baru saja mendengar wanita itu mengatakan bahwa orang yang keluar dari A6 adalah wali kota Zonghai," tanya Zhang Xiaoyu dengan gugup. "Bukankah dia hanya seorang wali kota? Kenapa kamu gemetar? Itu wali kota. Tidak semua orang bisa bertemu dengannya," kata Zhang Xiaoyu. "Saya sudah hidup lebih dari 20 tahun. Pejabat paling berpengaruh yang pernah saya temui adalah direktur kantor jalan kami. Lihat betapa tidak berpengalamannya dirimu. Ikuti aku nanti." "Tentu," kata Zhang Xiaoyu dengan penuh semangat. "Kak Lin, kurasa kau memang ditakdirkan menjadi Streamer. Baru beberapa hari, tapi popularitasmu sudah lebih tinggi dariku. Konon, murid lebih hebat daripada guru. Akulah yang membawamu dulu, tapi sekarang, popularitasmu sudah cukup untuk menjatuhkanku. Memaksamu ke tanah dan menggosokmu," kata Lin Yi. Kedua kalimat itu cukup jelas. "Aduh, Kakak Lin, jangan menggodaku lagi. Dengan tubuh dan penampilanku, bagaimana mungkin aku bisa menarik perhatianmu," kata Zhang Xiaoyu polos. "Siapa yang bisa menjamin? Bekerja keraslah. Semua orang punya kesempatan." "Hehe, baiklah," kata Zhang Xiaoyu. "Tapi aku tetap merasa sangat terhormat bisa bertemu dengan orang penting seperti dia." Sungguh membuka mata. Lin Yi tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia bisa memahami perasaan Zhang Xiaoyu. Bagaimanapun, ada jarak tertentu antara Liang Ruoxu dan orang biasa. Saat mereka berdua berbicara, Zhang Su melihat ke belakang dengan senyum menghina dan bergumam pada dirinya sendiri. "Jika kami tidak datang untuk menonton pertunjukan itu, apakah kamu bisa melihat orang seperti wali kota?" Bermimpilah. Bab 694 Gadis Konyol, Zhang Xiaoyu. Di bawah pimpinan Liang Ruoxu, kelompok itu memasuki area garnisun Zonghai. Setelah gerbang ada jalan semen yang lebar dan datar. Saat mereka memasuki area itu, seolah-olah dia telah melangkah ke dunia lain. Terasa berbeda dari luar. Ada beberapa bangunan 3 lantai di kedua sisi dan lapangan basket yang biasanya digunakan untuk rekreasi dan hiburan. Begitu mereka masuk, mereka bisa melihat orang-orang berseragam militer berjalan melewati mereka dengan langkah-langkah rapi. Mereka tampak sangat khidmat. Setelah masuk, Zhang Xiaoyu melihat sekeliling. Meskipun fasilitas di dalamnya sangat biasa, dari kejauhan, para pengunjung dipenuhi rasa hormat. Setelah berjalan beberapa menit, Liang Ruoxu melihat Yang Guangxia di pintu masuk sebuah gedung. Ada 4 orang berdiri di sampingnya. Namun, Lin Yi hanya mengenal 2 di antaranya. Mereka adalah Gao Chong dan Mo Hongshan, yang ditemuinya di rumah sakit. "Tuan Yang."
Saat melihat Yang Guangxia, Liang Ruoxu berjalan mendekat sambil tersenyum. Meski begitu, emosinya tidak berlebihan seperti yang dibayangkan Lin Yi. Kakek Liang Ruoxu dan Yang Guangxia adalah kawan seperjuangan. Dengan hubungan ini, Yang Guangxia dan Liang Ruoxu sangat dekat. Namun, perasaan yang ia berikan sekarang adalah perasaan profesionalisme yang ketat. Mereka yang tidak tahu akan mengira bahwa mereka berdua hanyalah rekan kerja biasa. Alasan mengapa Liang Ruoxu melakukan ini adalah untuk menghindari timbulnya kecurigaan. Jika orang luar melihat bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan kepala garnison, itu pasti akan menimbulkan rumor yang tidak perlu. Itulah sebabnya dia bertindak seperti ini. Yang Guangxia tentu saja mengerti hal ini. Dia hanya terkekeh dan berkata, "Aku sudah menunggumu cukup lama. Akhirnya kau datang juga. Ada kemacetan lalu lintas. Kalau tidak, saya pasti sudah sampai sejak lama," kata Liang Ruoxu. "Lalu lintas di Zonghai masih perlu diperbaiki. Saya harus mengerahkan segenap tenaga untuk memperbaikinya saat kembali. Saya tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut." Yan Qi berdiri di samping dan diam-diam melihat waktu di ponselnya. Saat itu pukul 8.58, belum waktu yang ditentukan. Wali kota Liang bukan orang biasa. Jelas bahwa kepala suku datang lebih awal untuk menyambutnya, tetapi ia sendiri yang disalahkan. Tak heran ia bisa menduduki posisi setinggi itu. Kehebatannya terlihat dari detail-detail ini. "Aku cuma ngobrol santai. Jangan terlalu serius. Ini semua masalah yang sulit, jadi luangkan waktu untuk menyelesaikannya." Liang Ruoxu tersenyum dan mengangguk sebelum memperkenalkan kelompok tersebut. "Pak Yang, perkenalkan. Ini Yan Qi, Direktur Discovery, saluran sains stasiun TV Zonghai. Ini tuan rumahnya, Zhang Su. Ini fotografernya, Liang Xinghai." Liang Ruoxu memperkenalkan mereka bertiga. Ia tidak melewatkan satu pun karena perbedaan status. Yang Guangxia bersandar pada tongkatnya dan mengangguk sambil tersenyum sebagai bentuk salam kepada mereka bertiga. Mereka bertiga merasa tersanjung dan buru-buru membungkuk untuk menanggapi Yang Guangxia. Dua sisanya adalah streamer dari platform daring. Mereka akan menggunakan siaran langsung untuk menjelaskan pengetahuan militer. Mendengar perkenalan Liang Ruoxu, bibir Zhang Su melengkung ke atas. Saat memperkenalkan mereka, wali kota Liang bahkan memperkenalkan nama fotografernya. Akan tetapi, ketika membahas tentang streamer ini, ia hanya memperkenalkan identitas mereka secara singkat. "Hehe, ini yang disebut perbedaan kelas. Seberapapun populernya industri ini, tetap saja tidak ada bandingannya dengan seorang jurnalis profesional seperti dia." Akan tetapi, Zhang Xiaoyu tidak memperhatikan rincian ini. Ketika mereka melihat seseorang selevel Yang Guangxia, tubuh mereka tak lagi mendengarkan arahan. Rasanya seperti telah diisi beton. Otaknya seperti hampir mati. Lin Yi menyikut Zhang Xiaoyu. "Tunggu apa lagi, sampaikan salamku." "Salam, kakek." Zhang Xiaoyu membungkuk. "Lin Yi." Liang Ruoxu. "Kak, bisakah kau tidak memanggilku saudaramu? Kalau begitu kau memanggilku kakek begitu muncul, aku mau angpau. Lalu, aku harus memanggilmu apa? Aku bukan tentara. Tidak pantas aku memanggilmu dengan sebutan lain," kata Zhang Xiaoyu. "Aku tidak mungkin memanggilmu tuan. Terlalu kasar." Lin Yi menggosok pelipisnya tanpa daya. "Mungkinkah ini lebih konyol lagi? Panggil saja dia Tuan Yang," keluh Lin Yi. "Kalau kakekmu seperti itu, kau tak perlu khawatir soal makan seumur hidupmu. Jaga bicaramu. Apa kau tidak tahu dengan siapa kau bicara?" Zhang Su mengingatkan. Dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang-orang ini. Mereka berani mengatakan hal-hal seperti itu. Orang ini jelas-jelas sedang mengejek Tuan Tua Yang. Kenapa dia menyalahgunakan hak istimewanya seperti ini? Kualitas streamer ini sungguh mengkhawatirkan. Jangan gugup begitu, tidak apa-apa. Jika orang lain yang mengatakan ini, Yang Guangxia mungkin tidak senang. Namun, Lin Yi berbeda. Anak ini selalu riang. Lagi pula, dia telah menarik kembali hidupnya dari gerbang neraka, jadi tidak masalah jika dia melakukan sesuatu yang begitu biasa saja. Belum lagi, dia adalah putra Lin Jingsan. Karena itu, semakin sedikit tabu yang akan ia permasalahkan. "Halo, Tuan Yang." Zhang Xiaoyu kembali melengkungkan pinggangnya 90 derajat. Kuncir kudanya yang panjang tergerai, membuatnya tampak muda dan bersemangat. "Tidak masalah kau memanggilku apa. Kau tidak perlu terlalu pendiam. Kau bisa memanggilku kakek Yang." Melihat gadis lugu ini, Yang Guangxia merasa dirinya juga menjadi jauh lebih muda. "Tidak, tidak, itu terlalu kasar. Panggil saja dia Tuan Tua Yang." Setelah perkenalan sederhana, Liang Ruoxu melihat sekeliling dan bertanya dengan lembut. "Pak Yang, semuanya sudah siap. Kapan waktu yang tepat bagi kami untuk melakukan wawancara?" "Kami semua sudah siap.
Aku akan pergi bersamamu hari ini. Ini akan menjadi kesempatan bagus bagiku untuk melihat hal-hal baru. Mendengar berita ini, Yan Qi dan Zhang Su saling memandang dengan terkejut. Sudah sangat sulit untuk mengajak Liang Ruoxu menemani acara yang sedang direkam hari ini. Sekarang, mantan kepala garnisun itu juga ingin ikut. Ini keterlaluan. Zhang Su penuh percaya diri. Seperti yang diduga, jurnalisme profesional berbeda, dan perlakuan yang mereka terima pun berbeda. Kedua pemimpin sangat menghargai wawancara ini. Setelah wawancara selesai, mereka bahkan mungkin bisa berfoto bersama. Semua ini bisa dicantumkan dalam resumenya. Itu juga akan bermanfaat untuk promosi dan kenaikan gajinya di masa mendatang. Tuan Yang, apakah tubuh Anda mengizinkannya? Jangan khawatir, aku baik-baik saja sekarang, semuanya akan baik-baik saja. Karena Yang Guangxia sudah menawarkan, Liang Ruoxu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Karena itu, ia akan mengikuti mereka dengan saksama nanti. Kalau begitu, mari kita mulai sekarang, kata Liang Ruoxu. Yang Guangxia mengangguk dan berkata kepada dua orang berseragam militer di belakangnya. Kalian berdua, ikuti kawan-kawan dari stasiun televisi ini dan lakukan wawancara dengan mereka. Kalian tahu aturannya. Selama tidak melanggar aturan, kalian harus bekerja sama dengan mereka. Baik, Ketua. Hah. Zhang Su sedikit tertegun dan tanpa sadar bertanya. Tuan Yang, bukankah Anda bilang ingin syuting acara itu bersama kami? Yang Guangxia tersenyum dan mengangguk. Menurutku siaran langsung mereka cukup menarik. Aku akan bergabung dengan mereka untuk melihatnya nanti, tapi kamu akan menikmati perlakuan yang sama. Mereka akan menunjukkan hal yang sama dalam wawancaramu. Jangan terlalu dipikirkan. Saya tidak berani. Yan Qi dan Zhang Su tercengang. Dia benar-benar ingin mewawancarai dua streamer kecil. Dari sudut pandang manapun, ini tidak pantas, bukan? Baiklah, mari kita mulai wawancaranya sekarang. Yang Guangxia melambaikan tangannya, memberi isyarat bahwa mereka boleh pergi. Yan Qi dan yang lainnya pergi dengan keraguan, hanya meninggalkan Lin Yi dan yang lainnya di depan gedung. Tidak ada orang luar di sini. Lepaskan masker dan kacamata hitammu. Kau membuatku merasa canggung, kata Yang Guangxia sambil tersenyum. Bab 695 apa yang ingin kami lihat? Zhang Xiaoyu tercengang. Mungkinkah Tuan Tua Yang dan Saudara Lin saling kenal? Jaringannya terlalu kuat. Lin Yi tersenyum dan melepas masker dan kacamata hitamnya. Tuan Yang, lama tak berjumpa, Anda sudah pulih dengan baik. Berkatmu, tubuhku jauh lebih kuat dari sebelumnya, kata Yang Guangxia sambil tersenyum. Aku bilang mau ngundang kamu minum, tapi aku lagi pemulihan akhir-akhir ini, jadi mereka nggak mengizinkanku minum. Karena kamu di sini hari ini, ayo kita manfaatkan kesempatan ini untuk minum. Baiklah. Haha, semangatnya begitu. Si kecil Mi tidak baik padaku karena dia selalu mengaturku. Dia tidak sebaik kamu. Liang Ruoxu tertawa terbahak-bahak. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Sejak Lin Yi melepas topengnya, Zhang Xiaoyu menjadi linglung. Siapakah saudara Lin? Dia tidak hanya bisa berbicara dan tertawa dengan orang sebesar itu, tetapi dia juga bisa membuat orang lain mentraktirnya minuman. Kalau netizen yang live streaming tahu kalau saudaranya yang bertopeng bisa ngobrol dan ketawa sama orang kayak gitu, gimana perasaan mereka? Meski begitu, Zhang Xiaoyu hanya melihat segala sesuatunya di permukaan. Apa yang akan dipikirkannya jika dia tahu Lin Yi dan Liang Ruoxu telah berciuman? Ayo pergi. Bukankah kamu bilang mau siaran langsung? Ada beberapa pesawat latih yang sudah ketinggalan zaman di sini. Aku cuma bisa menunjukkan yang ini. Singkirkan saja yang itu. Kami tidak pilih-pilih. Anakmu memanfaatkan aku. Semua orang tertawa. Suasananya sangat harmonis. Dengan bantuan Liang Ruoxu, Yang Guangxia bangkit dari kursinya. Mo Hongshan dan Gao Chong berjalan di belakangnya. Dia tidak terlalu memperhatikan saat ini, tetapi begitu mereka berdua melangkah maju, Lin Yi menyadari bahwa mereka berdua adalah ahli. Hal ini terutama terjadi pada Mo Hongshan, yang memancarkan aura yang kuat. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuatnya dia, orang ini pasti seorang ahli. Demikian pula, ketika Lin Yi diam-diam menilai Mo Hongshan, pihak lain juga menilai dia. Sebelumnya di rumah sakit, saat terakhir kali dia melihatnya, dia tidak merasakan apapun dari pihak lain. Namun, setelah tidak melihatnya selama beberapa bulan, perasaan yang diberikan Lin Yi telah berubah total. Seolah-olah ada kekuatan besar yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Kakasan. Mendengar Gao Chong berbicara, Mo Hongshan berbalik untuk menatapnya. Apa yang telah terjadi? Gao Chong menunjuk jari kakinya dengan dagunya. Baru saat itulah Mo Hongshan menyadari bahwa dia berjalan lebih cepat. Saudara San, apa yang sedang kamu pikirkan? Kenapa kamu pergi begitu saja? Tanya Gao Chong penasaran.
Kalau bicara logika, dengan standar saudara San, ditambah lagi dengan fakta bahwa dia ada di samping kepala suku, dia tidak akan pernah membiarkan kesalahan seperti itu terjadi. Aku baik-baik saja. Mo Hongshan meluruskan ekspresinya dan tidak menjelaskan terlalu banyak. Setelah berjalan sekitar 10 menit, rombongan tiba di hanggar. Zhang Xiaoyu menyadari bahwa area keamanan lebih besar dari yang dibayangkannya. Selain itu, ada banyak tempat yang dijaga ketat. Ini mungkin area terlarang yang disebutkan Saudara Lin. Ada 2 J7 di hanggar. Keduanya digunakan untuk latihan. Silakan pamerkan. Oke. Saudara Lin, bisakah kita mulai siaran langsungnya sekarang? Penontonnya pasti akan meledak, bisik Zhang Xiaoyu. Awal. Nak, bisakah kau melakukannya sendiri? Apa perlu aku panggil beberapa orang untuk menjelaskan pesawat-pesawat ini padamu? Tanya Yang Guangxia sambil bersandar pada tongkatnya. Tidak perlu merepotkan orang lain. Aku bisa melakukannya sendiri. Yo, kamu bahkan tahu tentang ini. Lin Yi terkekeh. Aku tahu sedikit. Kalau begitu, kamu harus tampil bagus. Kalau kamu salah bicara, aku akan memarahimu. Tidak masalah. Mata indah Liang Ruoxu tertuju pada Lin Yi. Dia tahu tentang jet tempur. Anda pasti bercanda. Petik 1. Lin Yi dan Zhang Xiaoyu sedang menyiapkan peralatan streaming sementara Yang Guangxia dan Liang Ruoxu berdiri di belakang. Dia tidak punya niat untuk memasuki set streaming. Itu sempurna, karena Lin Yi juga tidak berniat membiarkannya memasuki lokasi syuting. Pada saat yang sama, Lin Yi juga mengeluarkan perlengkapannya untuk streaming langsung dan memulai siaran hari itu. Begitu siaran langsung dimulai, para penggemar yang telah lama menunggu pun berbondong-bondong masuk. Sial, Kakak Topeng, akhirnya kau di sini juga. Kami pikir kami akan dibunuh hari ini. Kapan aku pernah melakukan hal itu? Sial, kenapa aku mendengar seseorang meneriakkan slogan-slogan di belakang? Kemana kau bawa Xiaoyu kita? Selain area garnison Zonghai, di mana lagi Anda bisa menemukan jet tempur? Pertanyaan ini tidak dipikirkan dengan matang. Sial, Kakak Topeng itu keren banget. Dia bahkan bisa masuk ke tempat seperti ini. Biasanya kita bahkan nggak bisa melihatnya dari jauh. Saya rasa setelah siaran langsung hari ini, Brother Mas akan dapat duduk kokoh di singgasana sebagai Streamer langsung luar ruangan nomor 1. Haha, bahkan Xiaoyu yang konyol pun mendapat manfaat dari ini. Kakak Mas, selain ini, apakah ada hal menarik lainnya yang terjadi hari ini? Bukankah cukup menarik untuk menunjukkan jet tempur ini kepada Anda? Ini menarik, tapi kami ingin melihat sesuatu yang lebih menarik. Baiklah kalau begitu. Setelah pertunjukan jet tempur, aku akan memberi kalian kejutan. Ini pasti seru. Awalnya, Zhang Xiaoyu tidak mengerti apa yang dimaksud pria itu dengan terkejut. Butuh beberapa detik baginya untuk memahami makna tersembunyi pria itu. Kak Lin, kamu tidak menganggapku serius. Zhang Xiaoyu berkata, ada banyak penggemarku di siaran langsungmu. Hati-hati jangan sampai mereka berkelahi denganmu sampai mati. Tapi ada perbedaan antara kenyataan dan imajinasi. Kalau tidak percaya, coba lihat. Zhang Xiaoyu melihat situasi di siaran langsung dan merasa bahwa dunia dipenuhi dengan kebencian terhadapnya. Saudara Topeng, kalau butuh apa-apa, pergilah ke klub. Aku akan memberimu beberapa roket dan mendukung kunjunganmu. Xiaoyu tidak pantas untukmu. Aku tidak bisa membiarkan Xiaoyu memanfaatkan acara yang begitu menarik. Biar aku saja yang melakukannya. Saudara Topeng, kamu harus mengendalikan diri. Kamu tidak boleh terlalu putus asa. Zhang Xiaoyu meletakkan tangannya di pinggang dan menggembungkan pipinya saat dia melihat orang-orang di siaran langsung. Hei, kalian ini keterlaluan. Apa yang kalian katakan di siaran langsung sebelum ini? Bukankah kalian bilang kalian mencintaiku? Kalian benar-benar mengkhianatiku begitu cepat. Apa kalian tidak punya moral? Ini terutama karena Kakak Topeng terlalu hebat. Kau benar-benar tidak pantas untuknya. Semua berkat leluhurmu kau bisa menjadi asistennya. Sialan, kalian semua. Setelah mengobrol dengan orang-orang di siaran langsung selama beberapa saat dan berhasil mengulur waktu, Zhang Xiaoyu menyadari bahwa popularitasnya telah mencapai 2 juta. Mereka langsung mendapatkan efek seperti itu sejak streaming dimulai. Bahkan streamer papan atas pun hanya bisa mendapatkan efek serupa. Saudara Lin baru streaming kurang dari seminggu, tapi pengaruhnya sudah luar biasa. Kedepannya, popularitasnya mungkin akan semakin meningkat. Setelah semuanya siap, Zhang Xiaoyu memberi isyarat kepada Lin Yi untuk memulai siaran langsung. Lin Yi mengangguk dan berdiri di depan kamera. Di belakang saya adalah hanggar area garnison Zonghai, dan di dalamnya adalah sorotan siaran langsung hari ini. Begitu ia selesai berbicara, pintu hanggar perlahan terbuka. 2 jet tempur J7 muncul di depan layar. Kami tidak ingin menonton ini.
Lalu apa yang ingin kamu lihat? Buat dia gemetar. Buat dia gemetar. Buat dia gemetar. Bab 696 pergi dan latih dia. Kalian orang tua mesum, tenanglah, kata Lin Yi. Saya benar-benar tidak bisa tenang. Saya belum pernah melihat program semenarik ini sejak saya masih muda. Kakak bertopeng, dengarkan nasihat kakakmu. Sekalipun kau harus menggunakan tanganmu, jangan biarkan Zhang Xiaoyu memanfaatkanmu. Dia tidak pantas untukmu. Lin Yi mengusap dagunya. Kalian benar. Zhang Xiaoyu. Tadi di pintu, dia bilang kalau dia kerja keras, dia bisa dapat kesempatan jadi anggota harem. Kenapa sekarang dia sudah tidak punya kesempatan lagi? Setelah berhasil terhenti beberapa saat, popularitas siaran langsung tersebut mencapai 3,8 juta. Meskipun popularitasnya sudah sangat tinggi, masih ada kesenjangan yang besar sebelum mencapai 10 juta. Lin Yi pasrah dengan nasibnya. Ia tidak akan bisa menyelesaikan misi hari ini. Dia hanya akan memperlakukan sesi hari ini sebagai ajang untuk mengumpulkan popularitas dan penggemar. Mereka berdua masuk ke hanggar dan melihat J7 yang luar biasa. Perhatian orang-orang di siaran langsung tertuju pada makhluk besar ini. Perkenalkan jet tempur J7 ini kepada semua orang. Ini adalah jet tempur pertama yang dikembangkan oleh Huaxia yang mampu mencapai kecepatan 2 kali lipat kecepatan suara. Ini adalah jet tempur generasi kedua yang khas. Jet ini mampu mencapai ketinggian dan kecepatan tinggi, ringan dan lincah, serta memiliki banyak karakteristik unggulan lainnya. Selain itu, jet ini berbiaya rendah, efisien, dan mudah dirawat. Yang Guangxia sedikit terkejut mendengar perkenalan Lin Yi. "Mi kecil, apa kau sudah memberitahunya sebelumnya kalau kita akan memamerkan J7 hari ini?" "Tidak." Liang Ruoxu menggelengkan kepalanya. "Aku baru tahu ini saat aku tiba." "Bagaimana dia tahu begitu banyak?" "Itulah yang juga aku pikirkan," kata Liang Ruoxu sambil tersenyum. Yang Guangxia mengubah posturnya. "Ngomong-ngomong, apakah dia punya perusahaan bernama Lingyun Group?" "Penatua Yang, kamu juga tahu tentang ini?" "Aku dengar sedikit tentang itu. Sepertinya dia sudah mengurus anak-anak nakal di Yanjing." "Itu benar." "Lalu kenapa dia repot-repot streaming kalau dia baik-baik saja?" kata Yang Guangxia. "Kalau dia punya kemampuan, akan lebih bagus kalau dia bisa fokus pada pekerjaan utamanya." Liang Ruo menutup mulutnya dan tertawa. "Ini bukan apa-apa. Kalau kau tahu apa yang dia lakukan di masa lalu, kau tidak akan ragu lagi." "Apa yang dia lakukan?" "Dia dulu bekerja di Didi. Dia guru, pesuruh, dan dokter. Beberapa waktu lalu, dia bahkan membuka restoran. Sekarang, dia sedang mencoba streaming." "Benarkah?" "Dia sudah melakukan banyak hal." "Memang benar. Menurutnya, dia punya terlalu banyak uang untuk dibelanjakan. Karena itu, dia datang untuk menikmati hidup." Mendengar jawaban ini, tidak hanya Yang Guangxia, tetapi Mo Hongshan dan Gao Chong, yang berdiri di belakangnya, semuanya mengevaluasi kembali Lin Yi. Pikiran pria ini tampaknya sangat berbeda dari orang-orang biasa. "Tapi anak ini tampaknya telah melakukan pekerjaan dengan cukup baik," kata Yang Guangxia. "Tanpa dia, para dokter di Zonghai ini pasti sudah menjatuhkan hukuman mati kepadaku." Liang Ruoxu menatap Lin Yi yang sibuk sambil tersenyum. Tidak hanya itu, dia juga wakil rektor kehormatan Universitas Normal Zonghai. Dia diam-diam membantu banyak lembaga kesejahteraan dan melakukan banyak kegiatan amal. Jangan berpikir dia hanya ceroboh dan berpenampilan sinis. Padahal, dia cukup berbakat. Yang Guangxia berbalik. "Ini pertama kalinya aku melihatmu memuji seseorang seperti ini." Liang Ruoxu tampak malu. "Tidak, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Apa yang dilakukan Lin Yi memang lebih baik daripada rekan-rekannya." Yang Guangxia mengangguk puas. "Ini sungguh anugerah Tuhan. Aku juga merasakan hal yang sama." Yang Guangxia menatap Lin Yi dan berpikir dalam hati, sebagai putranya, sudah sepantasnya kamu begitu luar biasa. "Gao kecil," tiba-tiba Yang Guangxia berkata. "Ketua." Setelah siaran langsungnya selesai, bawa dia ke tempat latihan dan latih dia. "Hah?" Gao Chong tertegun. "Itu tidak akan bagus. Sudah agak terlambat bagi kita untuk berterima kasih padanya. Sekarang, kita bahkan harus melatihnya." "Apa kau yakin?" "Tidak apa-apa. Kudengar dari Little Mo bahwa anak ini cukup jago bertarung. Tulang-tulangnya penuh dengan kekejaman. Coba kulihat apa kemampuannya." Sebelumnya, Mo Hongshan pernah melihat Lin Yi menikam Zhao Zhengyang dan Wang Maxi. Setelah dia kembali, Mo Hongshan memberitahu Yang Guangxia tentang hal ini, jadi dia mengingatnya. "Tentu." Gao Chong setuju. Lalu, ia melirik Liang Ruoxu, seolah mengatakan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Liang Ruoxu. Kepala sukulah yang memberinya perintah. Liang Ruoxu berdiri di samping. Ia tahu bahwa penatua yang bertekad untuk melihat kemampuan Lin Yi.
Namun, dia tidak mengerti. Tidak ada gunanya menguji Lin Yi. Yang Guangxia tentu punya alasan untuk melakukan ini. Sebagai putra Lin Jingzhan, terlalu memalukan untuk selalu bertengkar seperti ini. Sekitar setengah jam kemudian, Lin Yi dan Zhang Xiaoyu mengakhiri siaran langsung. Seluruh proses memakan waktu sekitar 1 jam. Ini bukan waktu yang lama dalam industri siaran langsung luar ruangan. Seluruh proses berjalan lancar dan tanpa hambatan. Hasilnya, Lin Yi juga dinilai sebagai streamer paling teliti di platform tersebut. Setelah menyimpan peralatan streaming, Lin Yi dan Zhang Xiaoyu kembali ke sisi Liang Ruoxu dan Yang Guangxia. Selama siaran langsung ini, Lin Yi kembali mengenakan masker wajahnya. "Kenapa kamu menutupi wajahmu lagi?" tanya Yang Guangxia. "Ini ciri khas siaran langsung saya. Saya tidak bisa membiarkan orang luar melihat wajah saya." "Kalian anak muda, selalu saja berbuat jahat," kata Yang Guangxia sambil tersenyum. "Jangan bahas ini dulu. Bukankah kamu bilang ingin mentraktirku minum?" Lin Yi berkata, "Kalau kamu tidak membawa 2 botol Maotai, kamu tidak akan bisa memenuhi standarmu. Maotai itu bukan apa-apa. Nanti aku akan membiarkanmu mencicipi sesuatu yang istimewa di area garnisun. Saya hanya tahu karena kita sudah di sini, pasti ada hal baik." Yang Guangxia tertawa terbahak-bahak. Ia merasa Lin Yi sangat pandai mengendalikan emosinya. "Selain pesawat, aku bisa menunjukkan apapun yang ingin kau lihat." "Lupakan hal-hal lainnya," kata Lin Yi. "Warga internet itu cuma bilang mau lihat jet tempurnya, jadi saya cuma tunjukkan ini. Lebih baik tidak usah diekspos yang lain. Anda cukup berorientasi pada detail." Yang Guangxia menatap matahari dan berkata, "Ayo pergi. Belum waktunya makan, jadi aku akan mengantarmu ke tempat latihan. Kalau begitu, aku akan mengikuti rencanamu." Lin Yi tidak terlalu memikirkannya. Karena dia sudah di sini, mungkin sebaiknya dia melihat-lihat saja. Lagi pula, tidak semua orang bisa berkeliling di tempat seperti ini. Mereka akhirnya tiba di tempat latihan. Para prajurit di area garnisun sedang sibuk berlatih di dalamnya. Teriakan yang mereka dengar dalam siaran langsung tadi berasal dari tempat ini. Ketika mereka tiba, Lin Yi melihat Yan Qi dan Zhang Su sedang melakukan wawancara. Melihat Yang Guangxia dan Liang Ruoxu datang, Yan Qi berinisiatif untuk menyapa mereka. "Tuan Yang, wali kota Liang." Keduanya tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban. "Bagaimana, wawancaranya berjalan lancar, kan?" tanya Yang Guangxia. "Ya, semuanya berjalan sangat lancar," kata Yan Qi. "Terima kasih telah memberi kami kesempatan ini, Tuan Yang. Gadis kecil, kau terlalu sopan. Itu yang seharusnya kita lakukan. Ada beberapa hal yang harus kita sampaikan kepada rakyat. Kalau tidak, bagaimana hubungan militer dan rakyat bisa tetap sehat?" Yan Qi menyisir rambutnya dengan lembut. "Tuan yang benar." Saat itu, Yang Guangxia menatap ke depan. "Ada apa dengan tuan rumahmu? Kenapa dia bertarung dengan orang-orang kita?" "Nah, ini segmen dari acaranya. Tujuannya untuk menampilkan hasil latihan mereka secara lebih menyeluruh dengan mengajak mereka bertanding langsung." "Ini cukup menarik," kata Yang Guangxia. "Gao kecil, pergi dan beritahu mereka untuk bersikap lembut. Jangan sakiti rekan-rekan dari stasiun televisi." "Baik, Ketua." Gao Chong berlari kecil menghampiri dan membisikkan beberapa patah kata ke telinga pemimpin regu. Kemudian, ia berlari kecil kembali dan melanjutkan menonton wawancara. "Gadis kecil, rekanmu tampaknya cukup hebat. Apakah kamu sudah berlatih sebelumnya?" tanya Yang Guangxia. Yan Qi tersenyum dan mengangguk. Dia pernah menjadi tentara selama 4 tahun dan memiliki beberapa pelatihan di bidang itu. Lagi pula, setelah bergabung, dia sering berlatih. Keahliannya lumayan. Kalau tidak, kami tidak akan berani membiarkannya masuk. Lagi pula, perbedaan kemampuannya cukup besar. Yan Qi juga orang yang banyak bicara. Ia menyanjungnya secara terbuka dan halus. Itu tidak buruk. Yang Guangxia mengangguk puas dan menatap Lin Yi. "Dia sudah jatuh, sementara kamu masih berdiri di sini. Pergi dan berlatihlah." Bab 697 Seorang pria yang tidak akan mengecewakan. "Hah? Aku," kata Lin Yi, "itu bukan ide bagus." "Ada apa? Apa kamu takut?" "Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepengecutan. Tidak baik jika ada yang terluka." "Tidak apa-apa. Aku akan meminta mereka untuk menahan diri. Mereka tidak akan menyakitimu." "Aku tidak bermaksud begitu," kata Lin Yi, "maksudku, tidak akan baik jika aku menyakiti orang-orangmu." Yan Qi memiringkan kepalanya dan melirik Lin Yi. Ia mengerutkan kening. Beraninya orang ini berkata begitu. Apakah dia tidak tahu di mana dia berada? "Nak, jangan terlalu khawatir," kata Yang Guangxia. "Kalau kau benar-benar percaya diri, lakukanlah sekuat tenaga."
Kalau kau benar-benar bisa melukai orang-orangku, anggaplah dirimu mampu. Kalau begitu, mari kita coba. Kakak Lin, apa kau benar-benar bisa melakukan ini? Kata Zhang Xiaoyu, kita tidak malu sedikit pengecut di saat seperti ini. Kau pikir aku mau melakukan ini? Dia sudah memaksaku masuk. Aku tidak bisa lari. Lin Yi mengerutkan bibirnya. Apa yang dilakukan Patua Yang? Mungkinkah dia melihat bahwa dirinya anggun dan bermartabat dan sekarang ingin menguji keterampilannya? Akan tetapi, dalam kondisinya saat ini, orang-orang di tempat latihan seharusnya bukan tandingannya, bukan? Mo Hongshan menatap Lin Yi dengan saksama. Dia tidak tahu apakah apa yang dirasakannya barusan adalah ilusi, tetapi dia akan dapat mengetahuinya sebentar lagi. Melihat Lin Yi berjalan mendekat, Zhang Su dan pemimpin regu menghentikan apa yang sedang mereka lakukan. Apa yang kau lakukan di sini? Tatapan Zhang Su waspada. Ia jelas sangat menentang kedatangan Lin Yi. Lebih jauh lagi, bahkan ada sedikit rasa tidak sabar. Lin Yi mengangkat bahu. Tuan yang memintaku untuk datang dan bertarung, dan aku tidak bisa menolaknya. Kau ingin mencoba bertarung? Zhang Su mencibir dengan ekspresi meremehkan. Dulu aku tentara. Meskipun sudah bekerja bertahun-tahun, kemampuan dasarku tidak menurun. Kau hanya streamer biasa. Jangan main-main di galeri sini. Cepat kembali. Ada apa dengan tuan rumah ini? Apa kau tidak meremehkanku? Meskipun menyakitkan untuk mengatakan ini, kurasa sebaiknya kau berdiri di samping dan menonton saja. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Katakan padaku, apa aku yang memecahkan jendelamu atau menggali kuburanmu? Kenapa kau selalu memfitnah kami? Zhang Su tidak marah, malah menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Tidak apa-apa kalau kamu tidak mau pergi. Kita berdua bisa berlatih tanding dan menggunakannya sebagai materi untuk pertunjukan kita. Aku tidak bisa melawanmu. Lin Yi menggelengkan kepalanya. Apa kau takut? Apa kau akan mencari anggota baru untuk berlatih? Bukan itu maksudku. Aku hanya merasa kamu tidak cukup baik. Aku ingin berubah menjadi sesuatu yang lebih kuat. Aku tidak ingin membuang-buang waktuku untukmu. Mendengar ini, Zhang Su dan pemimpin regu tercengang. Ketua kelas yang berkulit gelap melirik Lin Yi. Dia tahu betul kekuatan Zhang Su. Fondasinya kokoh, dan dia jauh lebih kuat daripada orang biasa. Sedangkan pria bertopeng ini, penampilannya biasa saja dan perawakannya tidak mengesankan. Ia pasti akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan jika melawan Zhang Su. Namun, dia mengatakan bahwa Zhang Su bukan tandingannya. Bukankah itu terlalu arogan? Di sisi lain, Zhang Su cepat tenang dan menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Tidak masalah. Kekuatan terbesarku adalah aku bersikap masuk akal. Kalau kau bisa mengalahkanku, aku pasti akan mengaku kalah. Kenapa kamu harus melakukan ini? Bosmu masih di sini. Akan sangat memalukan jika aku menyakitimu. Tidak masalah. Jangan batasi dirimu. Gunakan semua kekuatanmu. Ini akan jadi kesempatan bagus bagiku untuk melihat bagaimana kau bisa melukaiku. Lin Yi mengerutkan bibirnya. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Berdiri tidak jauh dari situ, Yang Guangxia memandang Liang Ruoxu. Liang, menurutmu siapa yang lebih baik? Karena Yan Qi hadir, Yang Guangxia mengubah cara bicaranya menjadi lebih resmi. Sulit untuk mengatakannya. Lin Yi memang sangat terampil, tetapi hanya jika dibandingkan dengan orang biasa. Pria bernama Zhang Su jelas telah berlatih sebelumnya, dan Lin Yi jelas tidak memiliki banyak keuntungan dalam situasi ini. Meskipun ia pernah menaklukkan dua bawahan Wang Mazi, semua jurus yang ia gunakan hanyalah jurus-jurus palsu. Dibandingkan dengan teknik tempur militer yang sesungguhnya, jurus-jurus tersebut jauh dari praktis. Sulit untuk mengatakan apakah dia cocok dengan Zhang Su. Meskipun begitu, menurutku dia cukup percaya diri. Kemampuannya seharusnya tidak terlalu buruk. Mari kita lihat berapa lama dia bisa bertahan. Yan Qi diam-diam menggelengkan kepalanya. Dia jelas tahu bahwa Zhang Su tidak menyukainya, jadi mengapa dia masih ingin melawan orang ini? Apakah dia harus diberi pelajaran agar merasa nyaman? Di lapangan, Zhang Su sudah bersiap untuk bertarung dan berkata kepada Liang Xinghai, apakah kalian sudah siap? Ingat untuk merekam seluruh prosesnya nanti. Mengerti, kakak Zhang? Zhang Xiao mengangguk dan menunjuk Lin Yi sambil tersenyum. Apakah kamu siap? Kita akan segera mulai. Lin Yi mengangguk. Kamu bisa mulai ketika kamu siap. Jangan khawatir, aku akan bersikap lembut. Aku tidak akan menyakitimu. Saya harap kamu tahu bagaimana suaramu saat ini. Zhang Su mendengus dalam hatinya dan berpikir dalam hati, orang yang tidak tahu malu, bahkan jika aku menunjukkan belas kasihan, aku masih bisa membuatmu berbaring di tempat. Memikirkan hal ini, Zhang Su tiba-tiba menyerang. Dia segera bergegas ke depan Lin Yi. Lin Yi menundukkan tubuhnya dan menghindari pukulan Zhang Su, lalu melancarkan pukulan uppercut ke perut Zhang Su.
Sebuah kekuatan dahsyat mengguncang seluruh tubuh Zhang Su. Ia melebarkan matanya dan membuka mulutnya. Ekspresinya membeku seketika, bahkan tubuhnya melengkung. Kemudian, dia memegangi perutnya dan berbaring di tanah. Sudah kubilang jangan melawanku. Kenapa kau tidak mendengarkan? Pemandangan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Dengan pukulan biasa, dia menjatuhkan tuan rumah yang telah menerima pelatihan formal itu. Sebelum mereka melihat ini, tak seorang pun menduga hasil ini. Yan Qi menatap Lin Yi dengan mata indahnya. Siapakah Streamer yang memakai topeng ini? Bahkan Zhang Su pun bukan tandingannya. Mungkinkah dia sudah pernah berlatih sebelumnya? Liang Ruoxu tampak bangga. Memang, dia pria yang tak pernah mengecewakan. Setelah sesaat terkejut, Yang Guangxia menatap Liang Ruoxu sambil tersenyum. Anak ini sebenarnya lumayan. Dia sedikit melampaui ekspektasiku. Penatua Yang, apakah Anda puas dengan penampilan saya? Bagus, tapi jangan bergerak dulu. Aku akan cari orang lain untuk mencoba. Saya tidak menyangka akan terjadi pertarungan tim. Kemampuan tuan rumah itu tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang kita. Bagaimanapun, kita harus mengganti pasanganmu dengan seseorang di pihak kita. Kalau tidak, kita tidak akan bisa mengetahui levelmu. Setelah mengatakan itu, Yang Guangxia menatap pemimpin regu berwajah gelap dan berkata, Wang kecil, pergilah dan cobalah. Nama pengawas kelas adalah Wang Hu, dan dia juga merupakan tokoh penting di garnisun. Baik, ketua. Melihat pemimpin regu mereka hendak bertanding dengan orang lain, orang-orang yang tengah berlatih tanpa sadar berhenti. Namun, Yang Guangxia tidak mengatakan apa-apa. Tidak masalah bagi mereka untuk mengurangi latihan. Lagi pula, cukup menarik untuk menyaksikan keributan dan membuat keributan. Komandan regu, kau bisa melakukannya. Orang ini sepertinya cukup hebat. Wang Hu tersenyum jujur dan tidak mengatakan apapun. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia sudah menjadi prajurit selama bertahun-tahun. Jika dia kalah dari pria ini, dia tidak akan bisa bertahan di garnisun di masa depan. Meskipun dia memikirkan hal ini dalam hatinya, Wang Hu masih sangat rendah hati di permukaan. Bung, kalau kamu siap, ayo kita lakukan. Apakah kamu siap? Saya siap, Wang Hu mengangguk dan berkata. Tiba-tiba, Lin Yi mengerahkan seluruh tenaganya dan melesat maju bagai anak panah. Kecepatannya begitu cepat sehingga Wang Hu bahkan tak sempat bereaksi. Lin Yi memanfaatkan kesempatan itu untuk meraih lengan Wang Hu, berbalik, dan melemparkannya ke bahunya. Kemudian, ia menekan lutut Wang Hu ke lehernya. Kemenangan. Jelaslah siapa yang lebih kuat. Bab 698 mungkinkah dia juga tahu gerakan itu? Suasana hening. Tidak seorang pun menduga perdebatan antara mereka berdua akan berakhir seperti itu. Lin Yi menjatuhkan Wang Hu dengan satu gerakan. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa level pertarungan Lin Yi telah mencapai level yang sangat tinggi. Lin Yi berdiri sambil tersenyum dan menarik Wang Hu berdiri. Wah, terima kasih sudah membiarkanku menang. Saya yakin, kata Wang Hu. Kecepatan dan daya ledakmu terlalu hebat. Sejujurnya, aku bahkan tidak bisa bereaksi sekarang. Saya beruntung dan berhasil dalam serangan diam-diam saya. Wang Hu terkekeh. Anak ini cukup baik. Dia telah menyelamatkan mukanya. Ketua, sepertinya kita salah menilai dia, kata Gao Chong. Dia jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Ini sedikit tidak terduga. Mo Hongshan berdiri diam di belakang Yang Guangxia. Sekarang, dia dapat memastikan bahwa perasaan yang dia rasakan saat pertama kali bertemu bukanlah ilusi. Lin Yi memang kuat, tapi dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Orang biasa tidak bisa merasakannya. Gao kecil, maju dan coba. Tentu. Setelah Lin Yi menaklukkan Wang Hu, Gao Chong sekarang sedikit bersemangat untuk maju dan melawan Lin Yi. Sekarang setelah sang kepala memberi perintah, dia akhirnya mempunyai kesempatan. Tunggu, sebaiknya kau tetap di sini. Biarkan Mo kecil pergi. Ah, puji Gao Chong. Ketua, kau tidak percaya padaku. Biar aku coba. Bukannya aku tidak percaya padamu. Aku harus aman. Kalau ada yang salah, bagaimana aku bisa tetap menunjukkan wajahku? Apa yang bisa salah? Gao Chong terus mendesak. Di seluruh area garnisun Zonghai, tidak banyak orang yang bisa mengalahkanku. Mustahil bagiku untuk kalah. Aku tidak takut kau kalah. Aku ingin melihat musuh dikalahkan dalam satu gerakan. Kalau tidak, hasilnya akan membosankan. Aku juga bisa, kata Gao Chong. Jangan pikirkan betapa galaknya Little Hu saat latihan. Kalau aku mau, aku bisa melakukan hal yang sama dengan satu tangan di belakang punggungku. Melakukan ini tidak akan jadi masalah bagiku. Tidak mungkin. Mo kecil, lanjutkan saja. Baik, ketua. Gao Chong mengerutkan bibirnya, merasa sedikit menyesal. Liang Ruoxu menyenggolnya.
Saudara Gao, tenanglah. Ini hanya sesi latihan tanding. Apa masalahnya? Liang Ruoxu tidak dapat memahami apa yang dipikirkan anak-anak itu. Apa perlu sesedih itu? Itu bukan masalah besar. Ini urusan laki-laki. Kau tidak mengerti, kata Gao Chong dengan nada menyesal. Pada saat ini, Mo Hongshan sudah berjalan ke lapangan. Ekspresi Lin Yi langsung menjadi serius. Orang ini jelas seorang ahli. Dia juga orang pertama yang membuat Lin Yi merasa tidak yakin. Jika dia benar-benar bertarung dengannya, sulit dikatakan apakah dia bisa menang. Kamu mungkin belum melupakanku, kata Mo Hongshan sambil tersenyum. Lin Yi mengangguk. Aku masih ingat. Kalau begitu, mari kita bertanding, kata Mo Hongshan, aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap permintaan ketua. Tidak apa-apa. Ini hanya sparring. Mo Hongshan membuka kancing kemejanya dan melemparkannya ke tangan Wang Hu. Ia mengambil posisi dan berkata, tidak mungkin. Kakasan melepas bajunya, gumam Gao Chong. Ada apa? Tanya Liang Ruoxu. Saat aku bertanding dengan saudara San, dia tidak pernah seserius ini. Tatapan Liang Ruoxu beralih ke Lin Yi. Ekspresinya menjadi serius. Kakeknya pernah berkomentar bahwa Mo Hongshan adalah salah satu pakar top Huaxia. Mampu memperoleh penilaian seperti itu dari kakeknya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan Mo Hongshan jauh melebihi orang lain. Akan tetapi, saat berhadapan dengan Lin Yi, dia malah menampakkan ekspresi seperti itu. Ini berarti dia memperlakukan Lin Yi sebagai lawan yang selevel dengannya. Kalau tidak, dia tidak akan berperilaku seperti ini. Saat Liang Ruoxu tengah merenungkan pikiran-pikiran ini, Mo Hongshan adalah orang pertama yang menyerang. Dari cara dia menyerang, Lin Yi dapat mengetahui sekilas bahwa ini adalah gerakan seni bela diri campuran. Lin Yi memutuskan untuk membalas gerakan ini. Lin Yi mundur selangkah dan menangkis pukulan Mo Hongshan. Lalu, ia membalas dengan pukulan kiri. Mo Hongshan berbalik ke samping dan memblokir serangan Lin Yi. Pada saat yang sama, dia dipaksa mundur oleh Lin Yi. Mata Mo Hongshan melebar. Dia tidak menyangka Lin Yi begitu kuat. Terutama momen ledakan kekuatan itu. Bahkan lengannya sampai mati rasa. Sempurna sekali, kata Mo Hongshan sambil tersenyum. Lalu, ia menyerang lagi. Bok, 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 bok. Hanya dalam beberapa detik, keduanya bertukar lebih dari 10 jurus. Mereka bertarung bola balik, dan untuk sesaat, mustahil untuk mengetahui siapa yang lebih unggul. Liang Ruoxu dan Gao Chong membelalakan mata mereka karena tidak percaya. Mereka sangat menyadari kekuatan Mo Hongshan. Sebelum pertandingan dimulai, tak seorang pun menyangka mereka berdua akan bertarung sampai sejauh ini. Terutama Gao Chong, yang ekspresinya terus berubah. Untungnya, dia tidak naik ke atas sekarang. Kalau tidak, dia pasti sudah tersungkur ke tanah. Meski begitu, apa yang salah dengan anak ini? Bukankah dia seorang dokter? Kapan dia menjadi sekuat ini? Yang Guangxia, yang duduk di samping, mengangguk berulang kali, jelas sangat puas dengan penampilan Lin Yi. Mampu melawan Gao Chong sejauh ini di usianya yang masih muda hanya membuktikan bahwa keluarga Lin tidak mudah untuk dihadapi. Tampaknya pengujian hari ini cukup efektif. Untungnya, dia tidak membiarkan Gao kecil naik sekarang. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menghadapinya. Namun, dilihat dari situasi saat ini, jika Little Mo tidak serius, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Pada saat ini, Lin Yi dan Mo Hongshan masih berlatih tanding. Tendangan samping Lin Yi menghasilkan lengkungan sempurna di udara. Mo Hongshan telah menduga tindakan Lin Yi dan bersiap mundur terlebih dahulu. Kekuatan ledakan Lin Yi ditampilkan sepenuhnya pada saat ini. Meskipun Mo Hongshan punya banyak pengalaman bertempur, dia masih selangkah lebih lambat dan tendangan Lin Yi menyentuh kerahnya. Untungnya, pukulan itu tidak mengenainya secara langsung. Kalau tidak, hasil pertarungan pasti sudah ditentukan saat itu juga. Mo Hongshan mengambil kesempatan untuk menjauhkan diri lebih dari 2 meter dari Lin Yi dan tersenyum. Lumayan. Sudah lama sekali aku tidak bertarung sebahagia ini. Apakah kita masih akan melanjutkannya, kata Lin Yi, jika kita terus berjuang, kita mungkin bisa bertarung sampai langit menjadi gelap. Tidak akan seburuk itu. Pemenangnya akan segera ditentukan. Lin Yi sedikit bingung, tidak mengerti apa maksud Mo Hongshan. Lin Yi yakin jika ia terus bertarung, ia pasti akan membuat Mo Hongshan kelelahan hingga mati. Karena itu, ia pasti akan menjadi pemenangnya. Namun, masalahnya adalah tidak mungkin untuk menentukan pemenang dalam waktu sesingkat itu. Saudara San mulai serius, kata Gao Chong. Hah? Mungkinkah dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya tadi? Tanya Liang Ruoxu. Dia menggunakan kekuatan penuhnya, tapi ini dua konsep yang berbeda. Jika saudara San serius, kekuatan tempurnya masih bisa naik level. Lin Yi mungkin tidak akan bisa bertahan.
Liang Ruoxu benar-benar tidak mengerti apa yang dimaksud Gao Chong, jadi dia sedikit khawatir tentang Lin Yi. Di lapangan, Mo Hongshan meregangkan tubuhnya dan menyerang Lin Yi lagi. Namun kali ini, Lin Yi menyadari bahwa Mo Hongshan tampaknya telah menjadi orang yang berbeda. Dia bagaikan seekor harimau ganas yang menuruni gunung, sama sekali tidak ada yang bisa menghentikannya. Lin Yi mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Mungkinkah dia juga tahu gerakan itu? Bab 699 saat aku memukulnya, rasanya seperti memukul pelat besi. Tanpa memberi Lin Yi kesempatan untuk bereaksi, gerakan Mo Hongshan menjadi jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dia juga mengalami peningkatan pesat dalam hal kekuatan. Jika bukan karena sistem yang menghadiahinya ramuan kepadatan otot, Lin Yi pasti sudah tumbang sekarang. Bang! Mo Hongshan menendang, dan Lin Yi menangkisnya dengan kedua tangan. Ia harus mundur beberapa langkah sebelum bisa menstabilkan dirinya. Melihat kejadian itu, para prajurit yang ada di garnison pun bersorak kegirangan. Semoga beruntung, Kakak-san. Semoga beruntung, Kakak-san. Semoga beruntung, Kakak-san. Pada saat ini, Lin Yi tidak punya waktu untuk memperhatikan suara-suara lainnya. Mo Hongshan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lin Yi yakin Mo Hongshan juga telah menguasai metode lain untuk mengerahkan kekuatan. Kalau tidak, mustahil fisiknya tiba-tiba berubah drastis. Bagaimana perasaanmu kali ini? Seharusnya itu menghabiskan banyak tenaga, kan, kata Mo Hongshan sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Baiklah. Lin Yi mengangguk. Kamu jauh lebih kuat dari sebelumnya, tapi kamu masih punya kekurangan. Kalau begitu, ayo kita lanjutkan. Sudah lama aku tidak bersenang-senang seperti ini. Kamu juga orang pertama yang bisa membuatku menggunakan jurus kedua. Mo Hongshan mengerutkan kening dan merasa ada sesuatu yang salah. Lin Yi bukan orang yang tanpa tujuan. Dia pasti punya rencana cadangan. Namun, mereka sudah bertarung sampai sejauh ini. Apalagi yang bisa ia tunggu? Lin Yi tiba-tiba bergerak. Pada saat ini, aliran udara di perutnya mulai bersirkulasi ke seluruh tubuhnya. Auranya juga meningkat satu tingkat. Senyum aneh muncul di wajah Lin Yi. Perasaan ini sungguh tidak buruk. Lin Yi melangkah ke tanah dan bergegas menuju Mo Hongshan. Bang! Tendangan terbang sederhana hampir membuat Mo Hongshan terpental. Bagaimana ini mungkin? Yang Guangxia berdiri dengan penuh semangat. Adegan ini membuat Yang Guangxia dan Gao Chong membelalakan mata mereka. Mereka tahu semua tentang situasi dan kekuatan Mo Hongshan. Meski begitu, dia masih dirugikan. Tidak mungkin Mo Hongshan terlalu lemah, tetapi Lin Yi memang terlalu kuat. Bagaimana dia melakukannya? Tanpa bimbingan seorang ahli, pemandangan ini hampir mustahil untuk dipahami. Alis Yang Guangxia tampak menyatu. Mungkinkah Lin Jingsan telah kembali dan diam-diam membimbingnya? Itu tidak mungkin. Petik 1. Saat Yang Guangxia diliputi keterkejutan oleh kekuatan Lin Yi, kedua petarung itu sudah bertarung sampai mati. Namun, situasinya berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Setelah menendang Mo Hongshan, Lin Yi tidak meneruskan pertarungannya. Aku tidak mau bertarung lagi, kata Lin Yi, aku bukan tandinganmu, ayo kita berhenti di sini. Mo Hongshan tercengang. Butir-butir keringat membasahi pakaiannya. Ia tak menyangka Lin Yi akan berkata seperti itu. Jika mereka bertukar 10 gerakan lagi, dia pasti akan kalah. Mo Hongshan menoleh dan melihat Yan Qi berdiri tidak jauh, begitu pula fotografer yang membawa peralatan. Apakah dia mencoba melindungi harga dirinya? Anak ini, Mo Hongshan tersenyum getir. Dia pintar sekali. Kakak Lin, kamu hebat sekali. Zhang Xiaoyu mengambil tisu dan berlari ke arah Lin Yi, menyeka keringat di dahinya. Aku beruntung. Lin Yi tersenyum dan berjalan di depan Yang Guangxia. Seharusnya kali ini berhasil. Dari mana kamu mempelajari kemampuan ini? Tanya Yang Guangxia. Ketika saya berbelanja di pasar malam beberapa hari yang lalu, seorang pria tua menjual buku-buku rahasia teknik ilahi 9 yang. Saya membeli satu dan mempraktikkannya sampai saya menjadi seperti ini. Liang Ruoxu memutar matanya ke arah Lin Yi. Aku tidak percaya. Kenapa kamu masih ngomong sembarangan di jam segini? Tidak bisakah kamu lebih serius? Kamu pura-pura bodoh padaku. Tentu saja tidak. Lin Yi menyenggol Zhang Xiaoyu. Dia pergi bersamaku hari itu. Kau bisa bertanya padanya kalau tidak percaya. Zhang Xiaoyu tertegun. Kenapa dia menyeretnya ke dalam masalah ini? Ya, kata Zhang Xiaoyu gugup. Ia masih belum bisa tenang menghadapi Yang Guangxia. Kami tidak hanya membeli teknik ilahi 9 yang, tetapi kami juga membeli buku bunga matahari dan buku pedang penangkal kejahatan. Lin Yi. Tidak bisakah kau mengatakan sesuatu yang lain? Kenapa kau membuat 2 buku rahasia tak berguna ini? Liang Ruoxu menatap Lin Yi dengan penuh arti. Bahkan orang bodoh pun bisa mengerti apa yang sedang dia coba lakukan.
Baiklah, baiklah, jangan bicarakan ini lagi. Yang Guangxia berkata, kalau begitu katakan padaku, apalagi yang tidak kau ketahui. Hahaha, aku tidak terlalu rendah hati. Aku tahu sedikit tentang segalanya kecuali punya anak. Kamu sama sekali tidak rendah hati. Tidak ada salahnya memiliki lebih banyak keterampilan. Apakah kamu tahu cara menembakkan peluru tajam? Sedikit. Ayo, ikut aku ke lapangan tembak. Aku ingin melihat seberapa hebat kemampuanmu hari ini. Kenapa aku harus begini? Kalau kamu ada waktu, ayo minum sedikit. Jauh lebih baik daripada latihan menembak. Aku tidak akan banyak bicara tentang bagaimana kau beradu pukulan dengan Little Mo. Apapun yang terjadi, aku harus menemukan seseorang yang bisa melampauimu hari ini. Kamu sudah tua sekali. Kenapa kamu mau bersaing dengan anak muda sepertiku? Bagaimana aku bisa duduk diam? Kalau aku kalah darimu dalam segala hal, di mana aku harus menyembunyikan wajahku? Yan Qi melirik Lin Yi di sampingnya. Bukankah Mo Hongshan baru saja menang? Mengapa Yang Guangxia mengatakan dia lebih rendah dalam segala hal? Kalau begitu, ayo kita pergi, kata Lin Yi tanpa daya. Kelompok itu berjalan menuju lapangan tembak. Yang Guangxia berkata kepada Gao Chong. Gao kecil, panggil Sun Zhou. Ah, Sun Zhou. Gao Chong sedikit terkejut. Sun Tua adalah raja senjata di garnisun ini. Dia bahkan mendominasi perwira lainnya. Bukankah kau sedang mengintimidasi Lin Yi dengan memanggilnya? Dia sudah bilang dia tahu segalanya. Kita harus menemukan tandingannya hari ini. Yang Guangxia melambaikan tangannya. Pergi. Ketua, aku akan pergi dengan Gao kecil. Kami akan segera kembali. Baiklah, silakan. Yang Guangxia tidak terlalu memikirkannya. Ia melambaikan tangannya dan suasana hatinya sedang sangat baik. Mereka berdua pergi bersama dan berjalan menuju kompi ke-6. Saudara San, kenapa kau mengikutiku? Kalau kau butuh sesuatu, aku bisa membantumu, kata Gao Chong. Meskipun ini adalah area keamanan dan tidak terlalu berbahaya, kita harus meninggalkan seseorang di sisi kepala suku. Aku tahu. Mo Hongshan menggertakkan giginya dan berkata, aku harus mencari tempat untuk menenangkan diri. Aku sudah tidak tahan lagi. Ah, tidak tahan lagi. Mo Hongshan melihat sekeliling dan mendapati tidak ada orang di sekitarnya. Ia membuka kancing kemejanya dan menggulung lengan bajunya. Anda akan tahu begitu Anda melihatnya. Apa yang terjadi? Gao Chong melihat memar berbagai ukuran di tubuh Mo Hongshan. Seolah-olah dia telah dikeroyok. Semua ini muncul setelah kita bertarung tadi. Mo Hongshan menyeringai. Tulangnya keras sekali. Kalau aku pukul dia, rasanya seperti memukul pelat besi. Bab 700 Liang Ruoksu memohon belas kasihan. Apakah kamu serius? Melihat luka-luka di tubuh Mo Hongshan, Gao Chong menyeringai. Jika itu dia, apakah dia bisa bertahan bahkan setelah 10 gerakan? Untungnya, kepala suku tidak mengizinkannya masuk. Kalau tidak, dia pasti sudah dipukuli sampai mati. Tapi aku ingin tahu, apakah dia tahu cara mengerahkan kekuatan? Kau sudah lama mengajariku, tapi aku belum mempelajarinya. Ini juga yang membuatku bingung. Si kecil Mi sudah menceritakan situasinya kepada kami. Dia biasanya berinteraksi dengan orang-orang biasa. Secara logika, dia tidak akan bersentuhan dengan hal-hal seperti ini. Mungkinkah dia belajar sendiri? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin hal ini bisa dipelajari secara otodidak? Mo Hongshan berkata, jika tidak ada yang mengajarimu, mempelajari hal ini secara otodidak lebih sulit daripada naik ke surga. Kau benar. Kau sudah mengajariku begitu lama, tapi aku bahkan belum mencapai level pemula. Baiklah, kita tidak usah bicara lagi. Pergilah ke kompi ke-6 dan panggil Sun Zhou dulu. Jangan biarkan kepala suku menunggu terlalu lama, kata Mo Hongshan sambil mengancingkan bajunya. Dan ambilkan aku minyak bunga matahari. Aku akan bicara dengan kepala suku nanti. Kembalilah dan istirahatlah. Tidak, aku harus pergi dan melihat siapa yang lebih baik antara dia dan Sun Zhou. Saudara San, sekali digigit, 2 kali malu, kata Gao Chong. Dia memang jago bertarung, tapi menembak bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Sun Tua bertahan hidup hanya dengan amunisi hidup. Sementara itu, Lin Yi hanyalah bos biasa dan belum pernah melihat hal-hal seperti ini sebelumnya. Bagaimana dia bisa dibandingkan? Itu benar, tapi aku masih ingin melihatnya, kata Mo Hongshan. Dan kalau aku pergi, kepala suku akan mengira aku terluka. Aku tidak akan mati. Jangan khawatir. Kamu yakin tidak apa-apa? Masalah apa yang mungkin saya alami? Tanya Mo Hongshan. Saya akan baik-baik saja setelah beristirahat beberapa hari. Ayo pergi. Beberapa menit kemudian, mereka berdua tiba di regu 4 kompi ke-6. Ah, Saudara San, Saudara Gao, kalian di sini.
Sun Zhou hendak memberi hormat ketika Gao Chong menghentikannya. Apa yang kau lakukan? Sedang membersihkan senjatamu. Ya, aku tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Ayo pergi. Waktunya penampilanmu, kata Gao Chong. Ah, apa yang terjadi? Ada latihan lagi. Ini bukan latihan, kata Gao Chong. Seseorang datang ke tempat kami dan ingin bertanding menembak denganmu. Dari distrik mana dia berasal? Apakah dia seseorang yang kukenal? Secara logika, tak seorang pun akan berani bersaing denganku jika kau memberitahu mereka namaku. Aku berharap aku memiliki kepercayaan dirimu, kata Gao Chong sambil tertawa. Dia orang yang mengoperasi kepala polisi terakhir kali. Dia datang ke sini hari ini dan bilang dia tahu segalanya dan bahkan bisa menembak sasaran. Itulah sebabnya kepala polisi memintamu untuk datang dan bertanding dengannya. Kamu harus bekerja keras dan tidak boleh membuat kesalahan. Saudara Gao, tunggu sebentar, kata Sun Zhou. Bukankah orang yang mengoperasi kepala suku itu seorang dokter? Apa dia benar-benar ingin bersaing denganku dalam keahlian menembak? Dokter itu ingin dia berkompetisi denganmu dalam keahlian menembak. Saudara Gao, apa kau sedang mengolok-olokku? Kenapa seorang dokter mau bersaing denganku dalam hal ini? Tanya Sun Zhou. Jika dia benar-benar ingin mencobanya, aku bisa menemukan beberapa orang secara acak untuk memuaskannya. Kenapa kau bicara omong kosong begitu? Kata Gao Chong, ini perintah dari kepala suku. Bawa senjata kalian dan ikuti aku. Mengerti, kakak Gao? Sun Zhou merapikan pakaiannya, lalu membawa senjatanya dan mengikuti Mo Hongshan dan Gao Chong ke lapangan tembak. Namun, sebelum pergi, Gao Chong bahkan diam-diam mencuri 2 botol minyak saffron. Pada saat ini, Lin Yi dan yang lainnya sudah menunggu di lapangan tembak. Selain itu, ada juga sekelompok rekrutan yang melakukan latihan target di sini. Setelah mendapat persetujuan Yang Guangxia, Yan Qi mengambil foto lainnya. Sebelumnya, dia hanya mengambil beberapa foto karena Zhang Su telah dipukuli sampai babak belur oleh Lin Yi. Dia bahkan tidak bisa berdiri sekarang. Apakah kamu yakin bisa melakukan ini? Yang Guangxia bertanya sambil tersenyum. Kamu belum pernah melihat babi berlari sebelumnya, kata Lin Yi. Saya tahu sedikit tentang ini. Setelah melihat mereka melakukannya, saya jadi semakin percaya diri. Haha, aku suka kepercayaan dirimu. Pada saat ini, pemimpin regu dari regu 3 kompi ke-7, Chen Ziqiang, berlari kecil dan berkata sambil tersenyum. Kepala suku tua, apakah Anda butuh bantuan untuk menyambut para pengunjung? Yang Guangxia mengangguk. Ngomong-ngomong, suruh kelasmu membersihkan lapangan tembak. Kita perlu menggunakannya nanti. Ketua, apakah ini sebuah kompetisi? Yang Guangxia menatap Lin Yi, aku ingin membiarkan dia bertanding dengan Sun Zhou nanti. Hah? Dia mau bersaing dengan Sun Zhou dalam hal menembak. Dia raja senjata di garnisun kita. Dia seharusnya jago dalam hal itu. Jangan mempermalukan dirimu lagi. Chen Ziqiang mundur ke belakang Yang Guangxia dan berkata kepada pasukan. Nah, kalian kenal Sun Zhou dari kompi ke-6, kan? Dia raja senjata di garnisun kita. Nanti kalau dia datang, kalian semua harus belajar darinya. Pemimpin regu. Seseorang memanggil dengan suara pelan, dan Chen Ziqiang berjalan mendekat. Ada apa? Apa kau sudah menemukan orang luar untuk bersaing dengan Sun Zhou? Mana aku tahu. Ini semua sudah diatur oleh kepala suku. Kami di sini hanya untuk mendengarkan perintah. Tapi aku takut dia akan disiksa sampai mati. Mungkin akan berjalan sesuai dugaan. Chen Ziqiang berkata, kurasa orang ini mungkin penggemar menembak. Kalau tidak, dia tidak akan datang untuk bermain game ini. Tapi permainan tembak-menembak di luar itu cuma lelucon. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Membandingkannya dengan Sun Zhou itu seperti membandingkan perbedaan antara langit dan bumi. Chen Ziqiang mengangkat bahu. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Nanti saja kita perhatikan baik-baik dan belajar darinya. Baik, Ketua Regu. Pada saat ini, Mo Hongshan dan 2 orang lainnya berlari mendekat. Ketua, saya membawa Sun Zhou ke sini. Ayo. Yang Guangxia melambaikan tangannya. Bukankah kau selalu bilang kau tidak punya lawan di area garnisun? Aku menemukan satu untukmu hari ini. Saya orangnya rendah hati kalau melapor ke pimpinan. Saya tidak akan bilang begitu. Bajingan, kau masih berpura-pura padaku, kata Yang Guangxia. Biarkan aku katakan padamu, jika kamu tidak membuat orang terkesan hari ini, aku akan membuatmu terjebak di dapur dan menghasilkan kekacauan selama sisa kariermu. Jangan khawatir, Ketua. Aku pasti akan tampil dengan baik. Sun Zhou menatap Lin Yi. Apakah kamu yang ingin bersaing denganku? Itu aku. Lin Yi tersenyum. Kalau begitu, bukankah kamu seharusnya melepas masker dan kacamata hitammu? Itu akan memengaruhi penglihatanmu.
Itu bukan cara yang tepat untukmu berkompetisi. Tidak apa-apa. Ini bukan masalah. Kalau aku kalah, aku sendiri yang akan disalahkan. Sun Zhou. Aku hanya bersikap sopan. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa mengalahkanku? Chen Ziqiang tertawa di belakangnya. Anak bertopeng ini cukup menarik. Baiklah kalau begitu, kata Sun Zhou, bagaimana kita akan bertanding? Aku akan melakukan apa yang kau katakan. Aku belum pernah ikut lomba ini sebelumnya. Kita ikuti saja aturanmu. Kalau kita lomba menembak, biasanya kita lomba membongkar dulu. Setelah itu, kita lomba menembak sasaran tetap 50 meter, sasaran bergerak, dan sasaran terbang. Mau coba semuanya, atau cuma satu? Tepat saat Lin Yi sedang berpikir, Yang Guangxia berkata, karena kita sudah di sini, mari kita bertanding dengan seluruh tim. Penatua Yang, bukankah kau sedang menindasnya? Liang Ruoxu berkata dengan genit, kurasa kita hanya perlu ikut salah satu kompetisi saja. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.